Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mesti jawab salahnya? Kakak ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, coba kakak tes semangatnya dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma, aha aha mat, aha aha semat. Iya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Biar tambah akrab dan tambah deket ya. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Tatu Nur Fatihah. Saya merupakan mahasiswi semester 5 jurusan bimbingan konseling Islam. Tujuan saya di sini yaitu untuk membagikan instrumen pernyataan berbentuk DCM. Apa sih DCM itu? Apa ada yang tahu? Iya, belum ya? Oke, jadi kakak akan jelaskan. Jadi DCM adalah daftar cek masalah yang nantinya akan diisi oleh teman-teman. Tujuannya untuk mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan yang ada pada teman-teman sekalian. Apakah teman-teman sudah paham apa itu DCM? Iya, alhamdulillah sudah paham ya. Iya, untuk itu kakak meminta untuk teman-teman menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Sudah, baik itu pulpen atau pensil ya, boleh. Udah semuanya, kakak akan membagikan DCM ini. Apakah sudah kebagian semua lembar DCM-nya? Yang di belakang udah selesai, udah ada? Iya, udah ya semuanya. Nah, kakak akan menjelaskan bagaimana cara pengisian DCM ini. Coba teman-teman lihat terlebih dahulu. Di sini ada identitas. Jadi, teman-teman diminta untuk mengisi identitas terlebih dahulu. Coba, identitas nama, kelas, dan alamat. Teman-teman diminta untuk mengisi 3 tersebut. Jadi ya nggak apa-apa, dari sekarang teman-teman mengisi nama terlebih dahulu ya, nama, kelas, dan alamat diisi terlebih dahulu ya. Apakah sudah? Sudah, alhamdulillah. Jadi akan mengisi cara pengisian DCM. Coba teman-teman lihat terlebih dahulu. Di sini ada aspek dan beberapa item pernyataan. Kakak di sini memaparkan hanya 10 aspek. Nih contohnya, yang pertama aspek kesehatan. Item pernyataannya, saya terlalu gemuk. Nah, apakah teman-teman sangat bermasalah dengan badan yang gemuk? Nah, jika teman-teman itu sangat bermasalah, maka teman-teman boleh checklist di kolom ya. Nah, dan jika tidak bermasalah pada diri teman-teman, teman-teman boleh melewati aspek pertama, item pertama ini. Nah, teman-teman boleh mengisi item selanjutnya. Begitu teman-teman. Apakah teman-teman sudah paham? Alhamdulillah sudah paham ya. Iya. Sebelum mengisi daftar cek masalah, saya akan memeriksa apakah sudah siap semuanya mengisi DCM ini. Sudah, iya. Baik, agar dalam pengisian DCM ini berjalan dengan lancar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Teman-teman boleh mengisi DCM dari sekarang.
Apakah sudah selesai dalam pengisian DCM-nya? Alhamdulillah sudah ya. Kakak ambil kembali DCM-nya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, dari hasil DCM ini yang sudah kalian isi, akan dibuatkan program layanan yang semoga bisa membantu permasalahan yang ada pada diri teman-teman sekalian. Kakak mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sudah diganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengelola daftar cek masalah. Sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa aspek dan item yang ada pada daftar cek masalah. Jadi tampilan awal itu yang pertama, responden diminta untuk mengisi identitasnya yang berupa nama, jenis kelamin, dan kelas. Kemudian di situ juga ada aspek. Saya menuliskan hanya 10 aspek. Yang pertama aspek kesehatan, sosial, belajar, karir, pengembangan kehidupan berkeluarga, pengembangan kehidupan beragama, keadaan penghidupan, penyesuaian terhadap sekolah, rekreasi dan hobi, dan muda-mudi. Di setiap aspek itu tertera 5 item. Yang contohnya yaitu item pada aspek kesehatan. Item pertama, mudah lelah, mengalami kurang tidur, sering merasa mengantuk saat beraktivitas, kurang nafsu makan, tidak mempunyai waktu luang untuk berolahraga. Itu contohnya. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelolanya. Yang pertama yaitu ada analisis hasil data individual. Nah, di sini respondennya yang telah mengisi DCM tersebut yang bernama berinisial D. Nah, pada ini ada bidang masalah dan jenis masalah. Pada bidang masalah ini dijelaskan aspek masalahnya dan nomor masalah. Jadi aspek masalahnya itu kesehatan, sosial, belajar, karir, pengembangan kehidupan berkeluarga, dan seterusnya. Nah, 5 di sini itu yaitu item pernyataannya, jumlah item pernyataannya. Kemudian responden D ini mengisi pada item nomor masalah itu 1 dan 3 pada aspek kesehatan. Kemudian pada aspek sosial responden tidak memilih. Pada aspek belajar responden memilih hanya nomor 14. Pada responden karir, pada aspek karir responden hanya memilih 2 item dan seterusnya. Ini nomor masalah yang responden pilih. Kemudian pada jenis masalah yaitu yang pertama ada jumlah, persen, predikat, dan keterangan. Nah, di sini ada jumlah. Jumlah itu berapa jumlah item yang dipilih oleh responden. Misalnya pada aspek kesehatan, responden memilih hanya nomor 1 dan 3 item. Nah, jumlahnya itu berarti 2. Nah, kemudian pada aspek belajar, responden hanya memilih 1 item permasalahan pada nomor 14. Nah, berarti jumlahnya itu hanya 1. Kemudian, bagaimana sih cara mengerjakan persenannya ini? Jadi rumusnya yaitu NM per N dikali 100%. Jadi bagaimana ya? Jadi seperti ini. NM-nya berapa? NM ini yaitu jumlah item yang dipilih oleh
responden. Jumlahnya berapa? Berarti 2. Rumusnya sama dengan 2 dibagi N itu yaitu jumlah item permasalahannya, yaitu 5. Kita persenkan ya. Nah, di sini jumlahnya 40%. Kita tulis di sini 40%. Kemudian pada aspek sosial tidak dipilih, kita 0% kan saja. Kemudian pada aspek belajar, ini responden hanya memilih 1 item. Jadi seperti tadi menghitungnya sama dengan 1 dibagi 5 dan 2. Kita persenkan. Jadi 20%. Kita tulis di sini 20%. Nah, seperti itu cara penghitungannya. Kemudian pada predikat ini diisi dengan konferensi prestasi masalah ke standar skill dan predikat nilai A, B, C, D, E. Yaitu pada 40% ini ada di mana sih tempatnya di antara ini? Jadi 40% itu berada pada 26% sampai 50%, yaitu predikatnya D. Kita tulis predikatnya D di sini. Nah, kemudian pada aspek belajar itu 20%. 20% itu adanya pada 11 sampai 25%. Jadi predikatnya yaitu C. Nah, ini C. Kita masukkan C-nya. Kemudian pada keterangan ini kita tuliskan saja pada yang ini. Berarti ini D yaitu bermasalah. Kemudian ini yang A tidak bermasalah. Kemudian ini 20%. Predikatnya C yaitu cukup bermasalah. Seperti itu cara penghitungan pada analisis hasil data individual. Kemudian dapat disimpulkan dari hasil DCM di atas, dapat disimpulkan bahwa responden dikategorikan bermasalah dalam aspek kesehatan, karir, berkeluarga, dan keadaan penghidupan. Kemudian responden juga dikategorikan cukup bermasalah dalam aspek belajar, beragama, muda-mudi. Sedangkan dalam aspek sosial, penyesuaian terhadap sekolah, hobi dan rekreasi dikategorikan tidak bermasalah. Selanjutnya bagaimana sih cara penghitungan hasil data analisis per itemnya? Sini sudah dijelaskan, sudah tertera. Yang pertama ada aspek kesehatan, nomor item, nama responden, jumlah responden yang bermasalah, jumlah keseluruhan responden, persen, predikat, dan keterangan. Bagaimana sih cara menghitungnya? Pada aspek kesehatan yaitu ada nomor item. Nah, nomor item di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya ya. Kemudian nama responden ini kita harus inisialkan. Jadi pada nomor item pertama yaitu yang mengisi hanya 1 orang. Pada item kedua hanya 4 orang yang mengisi. Pada nomor item ketiga yaitu ada 4 orang juga. Item keempat ada 5 orang. Nah, pada item kelima yaitu tidak ada. Nah, jumlah responden yang bermasalah itu dirumuskan MM. Nah, pada item pertama hanya 1, berarti kita tulis 1. Item kedua 4, kita tuliskan 4. Item ketiga 4 juga, kita tuliskan 4. Item keempat kita tulis di sini ada 5, kita tuliskan 5. Pada item kelima tidak ada, kita isi 0. Nah, jumlah keseluruhan responden yang mengisi DCM yaitu ada sebanyak 6 orang.
Nah, bagaimana sih cara menghitung persennya? Jadi, menghitungnya itu dengan rumus mm per n dikali 100%. Jadi sama seperti tadi, yaitu sama dengan mm-nya yaitu 1. Di sini ada 1. Saya tuliskan. Hapus dulu 1 dibagi 6. Enter. Kita persenkan ya. Nah, 17%. Kita tulis di dalam persennya 17%. Kemudian yang kedua yaitu ada item kedua yaitu berjumlah 4. 4 yang dipilih. Pada item kedua ada 4 orang yang dipilih. Itu sama dengan 4 dibagi 6. Kita enterkan, kita persenkan. Nah, 67%. Ini juga sama, 4 berarti 67%. Sini ada nomor, ada 5 responden yang memilih pada item 4. Sama dengan 5 dibagi 6. Kita persenkan. Nah, 83%. Pada item kelima yaitu tidak ada yang memilih, kita nolkan saja. Nah, bagaimana predikat ini? Cara mengisinya 17% yaitu ada pada predikat yang mana? Kita lihat 17% itu antara 11 dan 25%. Nah, berarti predikatnya yaitu C. Di sini kita tuliskan C. Kemudian pada item kedua yaitu 67%. 67% itu adanya antara 51 dan 100%. Predikatnya yaitu E. Nah, begitu ya teman-teman cara mengisinya. Kalau tidak ada yang memilih, kita predikatkan A saja karena tidak bermasalah. Kemudian bagaimana keterangan ini diisi? Sama seperti tadi, C itu apa? C itu cukup bermasalah. Kita tuliskan cukup bermasalah di sini. Kemudian ada E. E itu sangat bermasalah. Kita tuliskan sangat bermasalah di sini. Begitu ya cara mengisi hasil analisis per item pernyataan pada DCM. Kemudian ada juga analisis per aspek. Ini beda juga rumusnya. Nah, di sini sudah jelas pada nih N itu jumlah semua pernyataan. Nah, jumlah semua pernyataan tadi kan 5. M itu jumlah semua responden. Jadi responden yang memilih, semua yang responden yang memilih pada DCM yaitu ada sebanyak 6 responden. NM ini pernyataan terberat, pernyataan yang paling banyak diisi oleh teman-teman responden. Kemudian MN ini responden di pernyataan terberat. Nah, bagaimana sih cara menghitungnya? Di sini ada rumus yaitu NM dikali NM kali MN. Maaf, ini MN. Nah, kemudian nanti kita kalikan juga yang N kali M. Nah, kayak gini. NM di sini contohnya 1 dikali MN. Nah, di sini 5. Berarti 1 kali 5 yaitu 5 sama dengan 5 dibagi. Di sini N kali M 5 kali 6.
5 kali 6 itu 30, berarti 5 dibagi 30. Jadi 17%. Nah, kita tulis di persennya ini 17%. Contoh yang kedua, 1 dikali 4 berarti 4 sama dengan 4 dibagi 30 karena hasil dari N kali M. Nah, di sini 13%. Kita tuliskan ke dalam persen, yaitu pada aspek sosial, yaitu 13%. Kemudian bagaimana sih cara mengisi predikatnya? Seperti kayak tadi, 17% itu berada pada sini antara 11 dan 25%. Itu predikatnya C. Ini A, ini B, C, D, E. Nah, berarti pada aspek kesehatan yaitu cukup bermasalah. Predikatnya C. Kemudian pada aspek sosial itu 13%. 13% itu sama antara 11 dan 25%. Berarti predikatnya C dan keterangannya cukup bermasalah. Nah, dapat disimpulkan bahwa aspek yang masalahnya tertinggi berada pada aspek belajar. Karena pada aspek ini paling tinggi, yaitu persentasenya 30%, paling tinggi daripada semua aspek. Nah, terus setelah itu kita akan membuat grafik. Grafiknya seperti ini. Nah, grafiknya lihat sudah jelas di sini pada item nomor 3, yaitu pada aspek belajar, yaitu sangat tinggi 30%. Dan pada yang paling rendah itu pada aspek nomor 8, yaitu apa, kita lihat pada penyesuaian terhadap sekolah, berarti ini 3%, cukup rendah. Kemudian bagaimana cara membuat programnya? Nah, di sini kita rencana kegiatan bimbingan dan konseling pada respondennya, yaitu mahasiswa atau mahasiswi angkatan 2022. Kemudian di sini ada nomor, bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, sasaran, materi, metode, media, dan evaluasi. Yang pertama yaitu ada bidang belajar. Nah, tujuan layanannya untuk membantu mereka mengidentifikasi penyebab kemalasan dan meningkatkan motivasi pada belajar. Nah, komponen layanannya yaitu layanan dasar. Strategi layanannya yaitu bimbingan kelompok. Sasarannya yaitu mahasiswa atau mahasiswi angkatan 2022. Materinya yang akan saya berikan yaitu pemahaman mengenai meningkatkan motivasi belajar. Nah, metodenya pakai bermain peran atau role playing. Medianya aksesoris atau kostum dan lain-lain. Evaluasinya Laijapen. Jadi Laijapen ini penilaian yang dilakukan beberapa waktu setelah pemberian bantuan, berarti tidak lama. Kemudian pada aspek pribadi, saya jelaskan lagi pada aspek pribadi, yaitu tujuan layanannya untuk meningkatkan kesadaran spiritual serta mengembangkan komitmen pribadi terhadap ibadah. Ini yang bermasalah yaitu pada aspek keagamaan. Nah, komponen layanannya yaitu layanan responsif. Nah, strategi layanannya yaitu konseling individual. Sasarannya yaitu mahasiswa angkatan 2022. Materinya pembentukan nilai dan makna ibadah. Nah, metodenya pakai mind mapping. Medianya kertas A4, pulpen, whiteboard, dan spidol. Nah, evaluasinya yaitu Laijapang, jangka panjang. Nah, setelah itu
saya akan membuat RPL-nya. Di sini ada RPL. RPL adalah rencana pelaksanaan layanan. Nah, di sini ada komponen layanan. Komponen layanan yaitu layanan dasar, bimbingan layanannya belajar, fungsi layanannya untuk memberikan pemahaman kepada para mahasiswa atau mahasiswi tentang meningkatkan motivasi belajar. Kemudian tujuannya untuk membantu mereka mengidentifikasi penyebab kemalasan dan meningkatkan motivasi. Topiknya yaitu pemahaman mengenai meningkatkan motivasi belajar. Sasaran layanannya mahasiswa angkatan 2022. Metode dan tekniknya role playing. Waktunya 1 kali 40 menit. Berarti 40 menit. Medianya aksesoris, kostum, dan lain-lain. Tanggal pelaksanaan 22 November pada tahun 2024. Sumber bacaannya yaitu dari Bapak Prayitno. Nah, pada hal ini juga dijelaskan bagaimana tahap-tahap pada bimbingan kelompoknya. Jadi uraian kegiatannya kita jelaskan pada RPL ini. Yang pertama itu tahap awal, yaitu pernyataan tujuan. Guru pembimbing atau konselor menyapa dan membuat suasana yang hangat seperti menyapa atau membuat semangat. Attending yaitu menanyakan kabar, terus setelah itu berdoa agar kegiatan dipermudah atau diperlancar. Kemudian masih pada pernyataan tujuan, guru pembimbing memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan kepada anggota kelompoknya berkenalan dan metode permainan. Jadi metodenya ini setiap anggota diminta menyebutkan nama lengkap dan asal dari mana. Hal ini dilakukan bergiliran. Guru pembimbing atau konselor akan menyebutkan ulang nama anggota kelompoknya. Kemudian penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan kelompok atau penstrukturan. Guru pembimbing atau konselor menjelaskan proses pelaksanaan bimbingan kelompok, yaitu menjelaskan tentang pengertian, tujuan, tentang bimbingan kelompok, fungsi bimbingan kelompok, asas-asas dalam bimbingan kelompok, serta menjelaskan seluruh rangkaian dalam penstrukturan. Kemudian dijelaskan pada tahap peralihan. Guru konselor menanyakan kepada mahasiswa yang belum mengerti. Guru pembimbing atau konselor menjelaskan kembali kegiatan bimbingan kelompok kepada anggota. Terus kemudian guru pembimbing atau konselor menanyakan kesiapan kepada anggota kelompok terkait bimbingan kelompok. Kemudian guru pembimbing atau konselor memberikan topik tugas kepada anggota kelompok. Karena pada kali ini kenapa guru atau konselornya menjelaskan atau memberikan topik tugas, karena di sini ada tujuan yang guru BK itu sudah akan teliti gitu, sudah ada topik tujuannya. Kemudian kedua yaitu tahap inti atau tahap kerja. Proses atau kegiatan yang dialami peserta didik dalam satu kegiatan bimbingan berdasarkan teknis tertentu. Jadi uraiannya yaitu guru pembimbing atau konselor menentukan topik yang akan dibahas, yaitu tentang pemahaman mengenai bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar dan menjelaskan mengapa topik tersebut sangat penting untuk dibahas. Kemudian yang kedua, pada tahap ini guru pembimbing atau konselor harus memastikan keselarasan, memastikan ini antara tujuan yang akan dicapai, metode yang dipilih dengan materi yang digunakan. Kemudian jika dirasa bimbingan kelompok ini sudah selesai, maka guru pembimbing meminta mengulas topik pembahasan kepada anggota kelompok atau yang biasa disebut dengan menyimpulkan. Kemudian yang terakhir ada tahap pengakhiran atau terminasi, menutup kegiatan dan menindaklanjuti. Guru pembimbing atau konselor menanyakan kepada anggota kelompok apa yang saudara lakukan jika posisi tersebut terjadi pada diri saudara. Kemudian anggota kelompok diminta memberikan kesan dan pesan setelah melaksanakan bimbingan kelompok. Kemudian guru pembimbing atau konselor menanyakan kepada anggota kelompok kapan kita akan melaksanakan bimbingan kelompok lagi jika dirasa bimbingan kelompok tersebut belum puas.
Kemudian yang terakhir yaitu guru dan pembimbing konselor mengucapkan terima kasih dan memberikan motivasi terkait belajar agar para mahasiswa lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Kemudian di sini ada evaluasi. Evaluasi yaitu ada dua, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi ini guru pembimbing dan konselor melibatkan menumbuhkan antusiasme pada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan belajar. Kemudian pada evaluasi hasil juga dijelaskan, evaluasi telah mengikuti bimbingan kelompok, yaitu mengajukan pertanyaan untuk mengungkapkan pengalaman klien atau konseling dalam bimbingan kelompok, mengamati perubahan perilaku peserta setelah bimbingan kelompok. Jadi mengamati setelah bimbingan kelompok itu sudah dilaksanakan. Konseling mengisi instrumen penilaian dari guru atau konseling seperti contoh dalam konseling kelompok ya. Kemudian di sini akan ditandatangani oleh ketua jurusan atau pihak tertinggi dalam instansi tersebut. Kemudian di sini adalah konselor atau guru pembimbing. Di sini pada tanggal 22 November. Nah, begitu cara pengisian RPL.